Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah syurri wa syurri fi syurri la Allahu asma wal sifati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wasahiru la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas kenapa banyak orang gagal sholatnya. Artinya gagal untuk mencapai tujuan sholat itu, yaitu gagal mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi banyak orang gagal. Bahkan sekarang kita perhatikan, semakin banyak sholatnya, semakin banyak juga maksiatnya. Semakin banyak sholat, semakin banyak mencaci, menghina, menfitnah. Ini gagal total. Bahkan tadi saya lihat, saya dengar entah siapa mengatakan, kalau keturunan Nabi walaupun maksiat, pemabuk dan lain sebagainya, tetap masuk surga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini orang-orang gagal dalam sholatnya. Kenapa dia gagal dalam sholatnya? Karena dia lalai dari Allah di dalam sholat itu. Kenapa dia bisa lalai dari Allah dalam sholat itu? Karena dia tidak mengenal Allah. Dia tidak menyembah Allah, cuma sekedar menyebut namanya. Allah, 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 Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma sekedar menyebut namanya. Tapi sesungguhnya dia membelakangi Allah. Kenapa saya katakan membelakangi Allah? Kalau seandainya dia di depannya ada Allah, pasti dia melihat Allah. Pasti dia menyaksikan Allah. Itulah sebabnya banyak sekali orang-orang gagal dalam sholat, tidak mencapai sasaran yang dituju, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah kita pentingnya mengenal Allah. Pentingnya kita menyaksikan Allah. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa sadar di dalam sholat itu. Sadar tentang Allah, bukan sadar tentang diri sendiri.
Ketika kita sadar tentang diri sendiri, maka kita akan menyaksikan diri di dalam sholat itu. Tapi ketika kita sadar tentang Allah, insya Allah kita akan menyaksikan Allah di dalam sholat itu. Seringkali saya katakan, saudara, perhatikan saya. Siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Yang disembah itulah yang menyembah. Apa sebab? Karena sesungguhnya Tuhan dengan hamba itu satu adanya, Esa. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, siapa yang disembah? Allahu Akbar, itulah dia yang disembah dan yang menyembah. Bukankah dia kalam? La mutakallimun, dia yang maha berkata-kata. Subhanallah. Kalau enggak paham ini keterlaluan. Allahu Akbar, itulah dia yang berkalam, itulah yang menyembah, itu juga yang disembah. Karena hamba dengan Tuhan itu Esa, satu adanya. Kenapa saya sempat bahas ini? Karena saya memperhatikan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ngawur. Kalau keturunan Nabi, walaupun dia bermaksiat, pemabuk, penzina, tidak sholat, tetap dia masuk surga. Nauzubillah. Inilah orang-orang gagal. Merasa dirinya keturunan Nabi, mestinya dia mencontoh Nabi, bukannya menyampaikan hal-hal yang dilarang oleh Nabi. Sama halnya kita mencebarkan nama baik Nabi. Keliru kita menjadi keturunan Nabi ketika kita bermaksiat, yang mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan Nabi. Keliru. Padahal kita sudah mengaku bahwa di dalam darah kita ada darah Nabi yang mengalir. Tahu nggak? Darah Nabi itu suci, jauh dari maksiat. Lalu kita mengatakan di dalam diri saya ada darah Nabi yang mengalir. Sementara kita mengatakan kalau keturunan Nabi walaupun tidak sholat, ahli maksiat, pemabuk, dia tidak akan masuk neraka. Subhanallah, luar biasa. Semoga dipahami saudara, kenapa kita gagal mencapai tujuan sholat, karena kita lalai terhadap Allah di dalam sholat itu. Kenapa kita bisa lalai? Karena kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal orang yang disembah. Hanya sekedar menyebut-nyebut namanya, tapi sesungguhnya dia membelakangi Allah. Seandainya dia tidak membelakangi Allah, pasti dia mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.